Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihil mukhlisin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta kajian fikih puasa, kita sekarang sampai kepada halaman 345, daras yang ke-63, puasa bagian yang ke-7. Pokok-pokok bahasan. 1. Puasa-puasa yang wajib diqadha tetapi tidak wajib membayar kafarah. 2. Hukum-hukum mengqadha dan mengganti puasa. 3. Hukum-hukum puasa qadha bagi ayah dan ibu. 4. Hukum-hukum puasa musafir. Yang pertama, puasa-puasa yang wajib diqadha tetapi tidak wajib membayar kafarah. Ada beberapa tempat, beberapa bagian. Yang pertama, seseorang yang tidak berniat puasa pada hari bulan suci Ramadan atau melakukan puasa karena riya tetapi tidak melakukan satupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka dia tetap wajib untuk mengqadha dan mengganti puasanya khusus pada hari itu. Itu hari yang dimana dia tidak niat puasa atau hari dimana dia berniat riya, tetapi tidak ada kewajiban baginya untuk membayar atau memberikan kafarah. Jadi hanya wajib mengqadha saja tanpa wajib bayar kafarah ketika tidak niat berpuasa atau puasa karena riya. 2. Seseorang yang pada bulan suci Ramadan lupa melakukan mandi janabah dan dia melakukan puasanya selama beberapa hari dengan keadaan janabahnya tersebut, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya sebanyak hari tersebut. Ya, yang lupa janabah, dia tidak mandi sampai beberapa hari, baru sadar bahwa dia puasa selama beberapa hari itu dengan janabah, maka dia wajib mengqadha puasa-puasa tersebut, tapi tidak wajib membayar kafarah karena lupa tidak mandi junub. Yang ketiga, jika pada dini hari, yakni kira-kira sebelum subuh begitu, jam 3 misalnya dini hari pada bulan suci Ramadan, seseorang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, seperti dia makan, minum, dan yang lainnya, tapi dia tanpa terlebih dahulu mencari informasi bahwa waktu telah subuh ataukah belum subuh. Dia menduga masih tengah malam, masih dini hari. Kemudian jelas bahwa waktu itu telah subuh, maka dia harus mengqadha puasanya pada hari itu. Namun jika dia telah mencari informasi dan dia mengetahui bahwa waktu belum subuh sehingga dia memakan sesuatu dan setelah itu mengetahui ternyata telah subuh, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. Tidak wajib qadha, juga tidak wajib kafarah kalau dia melakukan makan minum setelah mencari informasi dan yakin belum masuk subuh, tapi kemudian ternyata sudah subuh. Ya, tidak wajib membayar kafarah, juga tidak wajib qadha baginya. Ya. Tetapi kalau dia tidak cari informasi, dia yakin saja sebelum subuh dia makan minum ternyata sudah subuh, maka dia wajib mengqadha puasanya tapi tidak wajib membayar kafarah. Yang keempat, apabila pada bulan suci Ramadan seseorang merasa yakin terhadap telah tibanya waktu maghrib, yakni dia yakin bahwa maghrib telah tiba. Kenapa yakin?
yakin disebabkan udara yang gelap, atau seseorang yang secara syar'i kabarnya bisa dipercaya memberitahukan kepadanya bahwa waktu maghrib telah tiba, sehingga dia berbuka karena informasi orang tersebut yang meyakinkan. Namun kemudian jelas baginya ternyata pada saat itu maghrib belum tiba, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya, tetapi tidak wajib membayar kafarah. Ya, ini seorang yang yakin maghrib telah tiba karena udah ada gelap atau karena informasi dari seorang yang meyakinkan. Jika dia iftar ternyata belum maghrib, maka dia wajib mengqadha puasanya, tapi tidak wajib bayar kafarah. Yang kelima, apabila disebabkan pengaruh awan, seseorang menyangka bahwa waktu maghrib telah tiba, kemudian dia berbuka. Setelah itu menjadi jelas baginya bahwa maghrib ternyata belum tiba, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya. yakni tidak wajib qadha, juga tidak wajib membayar kafarah ketika dia beriftar, berbuka disebabkan karena pengaruh awan, sehingga dia menyangka sudah waktu maghrib. Karena pengaruh awan tersebut ternyata belum maghrib, maka dia tidak wajib qadha dan juga tidak wajib membayar kafarah. Yang keenam, pada waktu sahur bulan suci Ramadan, selama seseorang belum yakin bahwa fajar telah terbit, bahwa waktu subuh telah tiba, maka dia boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini boleh makan, boleh minum, boleh kumpul dengan istri dan lain sebagainya. So, kalau dia misalnya di waktu sahur masih yakin fajar belum terbit, subuh belum tiba, boleh makan, boleh minum tentunya, itu sudah jelas. Tetapi apabila kemudian ternyata jelas bahwa saat itu waktu telah masuk subuh, maka hukumnya sebagaimana yang terdapat pada masalah 3, yaitu dia tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasanya, juga tidak wajib membayar kafarah. Ya, kenapa? Karena dia yakin bahwa subuh belum tiba, belum terbit fajar. Ternyata sudah terbit fajar ketika dia makan, maka tidak wajib qadha, juga tidak wajib membayar kafarah. Yang ketujuh, pada bulan suci Ramadan, selama seseorang belum yakin bahwa waktu maghrib telah tiba, ya dia belum yakin maghrib telah tiba, maka dia tidak boleh melakukan iftar berbuka. Ya, tentu saja ketika dia belum yakin tidak boleh iftar. Ketika dia iftar sementara belum yakin, dia termasuk iftar dengan sengaja tentunya, wajib qadha, wajib kafarah. Dan apabila dia melakukan iftar dengan keyakinan telah maghrib, artinya dia sudah yakin maghrib telah tiba, karena yakin dia kemudian iftar. Namun setelah itu ternyata diketahui ternyata belum tiba maghribnya, maka hukumnya sebagaimana yang telah dikatakan pada masalah 4 dan 5, yakni ketika dia yakin maghrib telah tiba karena udara gelap, maka kemudian ternyata belum maghrib, dia wajib mengqadha puasanya tersebut, tidak wajib kafarah. Tetapi karena kalau dia yakin sudah maghrib, ternyata belum yakin maghribnya karena adanya awan ya yang bikin gelap, maka dia tidak wajib qadha, juga tidak wajib bayar kafarah. Yang kedelapan, apabila seseorang yang tengah berpuasa berkumur-kumur pada saat berwudu, di mana hal ini merupakan salah satu hal yang disunatkan. Kemudian air itu tertelan ke dalam perutnya tanpa dia sadari, maka puasanya dianggap sah dan benar, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadhanya. Tetapi bila dia melakukan hal ini bukan untuk berwudu, tetapi untuk mencari kesejukan supaya adem begitu dan sejenisnya, serta secara tak sadar airnya tertalan ke dalam perutnya,
maka dia harus mengqadha puasanya pada hari itu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan yang ke-18 ini. Jika ada kesalahan, kehilapan, kekeliruan, tolong dikoreksi dan diperbaiki. Mohon doa antum selalu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.